Jumpa kembali dengan saya Asyong dari Gereja Injil Firman Tuhan. Hari ini kita ditemani oleh sahabat-sahabat yang luar biasa. Di sebelah kiri saya adalah Ibu Rani Jandam. Shalom Bu. Shalom, sahabat bicara. Dan di sebelah kanan saya ada Pendeta Rio Panggabean. Luar biasa gift bicara, terima kasih Pastor Asyong dan Rani Jandam yang boleh bersama-sama. Ya, hari ini kita akan bicara mengenai kebenaran. Kita akan ambil dari firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Ya, saya mau nanya nih Bu Rani, di dalam pekerjaannya itu pernah nggak mengalami hal-hal untuk mempertahankan kebenaran itu bagaimana? Ya baik Pak, kalau pengalaman sebenarnya banyak ya dalam pekerjaan. Tapi memang satu hal yang paling penting ketika godaan itu datang pastinya terkait dengan uang ya. Nah disitulah tantangan kita untuk mempertahankan kebenaran. Kita tahu bahwa kita mengelola uang yang tidak sedikit. Dan kita juga tahu bahwa tanggung jawab kita harus bekerja dengan penuh integritas. Dan ada begitu banyak cara kita mau mencuri uang itu misalnya, tetapi tentu saja itu bertentangan dengan hati nurani dan kepercayaan kita. Disitulah saya punya keyakinan bahwa tidak boleh korupsi di dalam apa yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawab kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kalau untuk Bapak Pendeta Rio bagaimana mengenai hal kebenaran ini Pak? Nah ini pertanyaan yang bagus Pak Asyong. Sama seperti tadi yang dikatakan Mbak Rani bahwa seseorang yang berani hidup benar itu bukan cuma ngomong, tetapi ketika dia dihadapkan pada situasi, berani nggak dia melakukan yang benar ketika ada peluang tidak benar. Seperti firman Tuhan tadi bilang, sebetulnya kan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kalau engkau mau hidup benar, maka kau harus benar dulu di dalam Tuhan. Nah, biarlah ini juga bisa mengingatkan kita semua bahwa ketika hidup semakin tampaknya nggak jelas ke depan, kita tetap jelas bersama sang kebenaran itu. Jadi buat saya, marilah kita mulai belajar melatih diri untuk takut akan Tuhan. Percayalah ketika kita hidup benar, pasti Tuhan akan menolong. Begitu Pak Asyong. Oh begitu Pak Pendeta, luar biasa di dalam mempertahankan kebenaran ini. Memang banyak hal-hal yang kita hadapi, godaan-godaan iman, apalagi mengenai hal-hal jabatan, mengenai hal-hal keuangan, mengenai hal-hal ya keuntungan seperti itu Pak. Jadi bagaimana dengan Ibu Rani, pengalamannya lebih jauh lagi nih Bu? Iya, makasih Asyong. Tadi pertanyaannya bagaimana yang lebih dalam begitu ya, pengalaman saya lebih dalam ya. Saya langsung saja ketika mempertahankan kebenaran itu memang resikonya kita pasti akan dimusuhi banyak orang, itu udah pasti. Tapi prinsip saya begini, kita tidak bisa bekerja untuk menyenangkan semua orang, pasti ada yang tidak senang. Kalau kita mau menyenangkan semua orang ya saya pikir kita jualan es krim aja, semua juga happy kan gitu ya. Begitu kita datang, kita bagi-bagi es krim gratis, semua juga happy. Tapi kan ini enggak. Jadi bagi saya ya itu resiko yang memang dari awal kita tahu konsekuensi dari pekerjaan kita, bahwa banyak orang yang akan tidak senang ketika kita menyatakan sikap kita, ya kita harus siap menerima resiko itu. Kira-kira begitu Pak. Ya Ibu Rani bisa berpikir seperti itu, patokannya apa? Kalau di dalam Alkitab mungkin ada satu hal yang Ibu Rani pegang untuk supaya menyatakan bertahan pada hal seperti itu Bu. Iya Pak, kalau saya memang kalau untuk di Alkitab tokoh yang selalu menjadi inspirasi saya sejak awal itu memang Daniel. Ya, jadi saya dari awal sekali sejak saya betul-betul menyadari ya arti kebenaran Tuhan di dalam hidup saya berkaca pada Daniel, bahkan statementnya yang tidak populer sekalipun begitu ya, dan dia tahu resiko dia akan dihukum bahkan menghadapi kematian oleh raja. Tapi Daniel tetap pada imannya, tetap pada prinsipnya bahwa dia harus menjalankan kebenaran dan dia harus menyatakan kebenaran bahkan di hadapan raja dengan resiko kematian sekalipun. Ya, mungkin saya tidak secanggih atau tidak seberani sehebat Daniel, tapi setidak-tidaknya yang bisa saya pelajari adalah
ya kita harus siap menghadapi resiko apapun, karena saya merasa merdeka ketika kebenaran itu sudah saya nyatakan setidaknya di dalam pekerjaan saya dan tanggung jawab saya. Kira-kira begitu. Ya mungkin Pak Reo tambahkan. Sama seperti tadi yang Mbak Rani bilang, benar bahwa ketika kita mau mempertahankan kebenaran, tentu Mbak Rani terinspirasi dengan apa yang terjadi di zaman Daniel ya. Begitu juga dengan sahabatnya Sadrak, Mesak, Abednego yang bahkan berani bilang begini, kalau juga Tuhan nggak tolong saya tetap nggak mau menyembah dewa. Nah ini memang benar. Ketika kebenaran itu dipertahankan, maka tiba waktunya Tuhan pasti akan membela orang-orang yang menjaga kekudusan hidupnya. Jadi saya percaya Pak Asyong dan sahabat GIF yang menyaksikan tayangan ini, inspirasi-inspirasi di dalam Alkitab yang saya coba share dan Mbak Rani share, kiranya juga bisa memperkuat iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Pak Asyong. Oh begitu ya Mbak Rani dan Pak Pendeta Reo. Memang di dalam mempertahankan kebenaran itu harus bayar harga yang harus kita nyatakan. Memang tidak mudah untuk menghadapi kehidupan, menghadapi hal-hal yang batin kita yang tidak sesuai gitu dengan firman Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan menolong kita, memberi semangat, memberi inspirasi bagi kita yang menyaksikan acara ini. Dan tempat kita di sini adalah di Cafe Spiegel di daerah Semarang, yang kebetulan kami ada tugas di tempat sini. Jadi saya percaya apapun yang terjadi bukan kebetulan, karena hari ini pun ketemu Ibu Rani di tempat ini juga bukan kebetulan, tetapi semua pasti ada rencana Tuhan. Dan kita semua membuat acara ini biar Tuhan tolong kita semua. Dan sebagai penutup dari acara Bicara ini, saya percaya kiranya segala sesuatu Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang membuat hal-hal perubahan hidup kita untuk makin bertumbuh, makin hidup benar, makin hidup berkenan, dan pada akhirnya kita beroleh janji keselamatan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya semuanya Tuhan yang menolong dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Coba Pastor Reo mungkin ada bisa tambahkan untuk sebelum kita tutup semua ini, silakan. Ya, terima kasih. Di akhir tayangan GIF Bicara ini saya percaya ketika Pastor Asyong sudah mengundang kami berdua, apalagi tadi ketemu Mbak Rani nggak sengaja ya, dan ini pasti ada rencana Tuhan. Lalu kita boleh sharing. Pesan saya di akhir tayangan ini, tetap berani menyatakan kebenaran di atas apapun, di atas keadaan apapun, dan dalam situasi apapun. Maju terus sahabat GIF, Tuhan Yesus pasti memberkati. Oke, terima kasih Pastor Reo. Mungkin Mbak Rani kasih pesan penutup sebelum kita menyelesaikan semua ini. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi buat saya pesan untuk sahabat-sahabat GIF yang ada di mana saja berada dan saat ini mengikuti, jangan takut untuk mempertahankan kebenaran. Kalau kita belajar dari Daniel, Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya. Saya juga yakin dan percaya selama kita konsisten, kita bekerja penuh tanggung jawab dengan integritas yang kita punya dan prinsip-prinsip bahwa kebenaran itu yang utama yang harus kita nyatakan di atas segalanya. Saya percaya seberapapun orang memusuhi kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan pasti Tuhan akan menolong kita apapun kondisi kita, karena kita sudah berani menyatakan apa yang benar, bukan di hadapan manusia tapi apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk rekaman ini, dan sebentar kita akan makan-makan. Benar. Puji Tuhan, salam COVID. Oke, boom. Thank you, terima kasih GIF. Tuhan berkati. Saatnya makan.